seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dulu begitu dominan, yaitu kaum priai plus mungkin militer, walaupun militer kategorinya bersifat debatable di dalam konsep yang saya kemukakan ini, itu tergulung, bahasa saya terlalu berterus terang, tergulung oleh kemunculan NU. Ketika kemudian NU mulai memasuki proses modernisasi, mengadopsi sistem-sistem gagasan-gagasan modern, boleh juga dikatakan gagasan barat, tetapi ya dengan sikap yang masih memelihara keasliannya, keautentikannya gitu. Inilah yang saya katakan dalam sebuah tulisan di Kompas sebagai sejarah publik Nahdlatul Ulama, ketika kemudian Nahdlatul Ulama mulai muncul ke depan. Mohon maaf ya, waktu saya rupanya agak kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri Ali. Allah. Dan institusi yang dibangun itu belum begitu kuat, kecuali kemudian pada 1927 Partai Nasionalis Indonesia didirikan oleh Soekarno. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, proses institusionalisasi gagasan nasionalisme bisa Anda katakan nasionalisme sekular di dalam pengertian tidak mengikut sertakan agama di dalam tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan politiknya, itu baru mengalami institusionalisasi politiknya atau institusionalisasi sosialnya itu pada 1927. Nah, bandingkan misalnya dengan NU dan PKB. NU dan PKB itu berurat berakar pada lembaga-lembaga pesantren yang historis. Maksud saya historis itu benar-benar ada, yakni ya pada abad ke-18 gitu. Saya selempang, ya saya gunakan kata Betawi di sini. Saya selempang sebenarnya jauh lebih dalam lagi ke atas gitu. Nah, kalau kemudian kita mau menggunakan apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya, bahwa gagasan nasionalisme dan gagasan nation state dari orang-orang Jawa, kata Clifford Geertz itu sebenarnya lebih bertaut kepada gagasan yang berkembang pada ingatan mereka terhadap Majapahit gitu. Nah, tetapi ingatan mereka tentang Majapahit itu kemudian terpotong dengan munculnya Demak. Dan kemunculan Demak itu tadi kemudian memunculkan institusi-institusi Islam, juga memunculkan legenda-legenda yang kian lama kian mengalami demajapahitisasi gitu. Di mana tempat sosialisasi itu semua berlangsung di dunia pesantren. Jadi gagasan-gagasan keislaman, gagasan-gagasan sosial budaya yang bersifat ya perkauman, di mana kemudian NU lahir, itu mengalami pengendapan, mengalami pengembangan pada dunia pesantren yang begitu banyak dan berkembang di mana-mana. Nah, karena itu apa yang dikatakan Kang Said tadi dengan hadarah ya, peradaban itu proses internalisasinya pun begitu spesifik. Saya misalnya mengikuti pernikahan keponakan saya di Malang yang dinikahkan oleh Ketua Umum PWNU Kiai Marzuki ya, Marzuki Mustamar.
itu ketika pernikahan berlangsung tidak satu pun kata bahasa Indonesia yang keluar, semua bahasa Arab gitu. Nah ini kemudian itu yang saya katakan begitu spesifik NU itu ya mempertahankan peradaban dan internalisasinya. Ketika saya kecil, saya itu dibuai dengan lagu-lagu ya juga di dalam bahasa Arab. Gitu. Lagunya misalnya Nam Amina, Nam Amina, Nam Amina, Nam Amina. Mau saya terusin lagunya? Nggak perlu kan? Terus Rohanaharu wattaja ma'ul anahu watta'a walailu bis amnir tara nam fihi mahu amina, nam fihi mahu amina. Itu sambil dibuai ya, dibuai gitu. Jadi internalisasi ya kalangan santri itu begitu spesifik gitu. Sampai kemudian sistem pemikirannya lalu kemudian ekspresinya itu seperti yang disampaikan oleh Kang Akil Siraj itu tadi gitu. Nah, jadi pesantren-pesantren itulah yang merupakan lingkungan besar dari NU yang reproduksi budayanya itu ya, saya ulangi lagi, yang reproduksi budayanya itu sangat spesifik. Sangat spesifik di dalam pengertian ketika Kiai Maimun Zubair diminta untuk memimpin doa penutupan muktamar atau acara Partai Persatuan Pembangunan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua orang pakai jas di sana. Lalu kemudian Kiai Maimun Zubair itu tampil dengan memakai sarung, memakai kopiah haji, tidak bercakap apapun dalam bahasa Indonesia sedikit pun, even di depan presiden, lalu kemudian melantunkan doa semua di dalam bahasa Arab. Jadi even upacara yang semi kenegaraan karena dihadiri oleh presiden, ada lagu Indonesia Raya dan segala macam, Kiai Maimun Zubair muncul secara orisinal, muncul secara otentik sebagai reproduksi dari apa yang kemudian kita sebut Nahdiyin, reproduksi dari budaya Nahdiyin, reproduksi dari budaya Nahdlatul Ulama yang begitu spesifik gitu. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya NU harus kita lihat gitu. Yang pertama adalah karena reproduksinya begitu spesifik. Reproduksinya itu kalau di dalam itu syair tanpa waton itu bunyinya itu gimana? Ngawiti ingsun ngelarasi iran. Bisa dilanjutkan nggak itu? Jadi ya apa namanya ya deh, misalnya begini, hai bolo konco priyo wanita ojo mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan moco tembe beteh sengsara. Nah, pada saat yang sama, ini sayang ketua umum PKB sudah nggak ada ya, sedang terima telepon. Pada saat yang sama ya, juga bisa menyanyikan lagu ya, sorak-sorak bergembira, bergembira semua, telah bebas negeri kita, Indonesia merdeka.
dua sisi ya. Pertama adalah sisi keislaman yang terus-menerus terpelihara, yang ekspresinya begitu spesifik, tetapi kemudian ketika gagasan nasionalisme muncul dan berpenetrasi ke dalam kehidupan publik, kaum santri pun itu bisa melakukannya, melakukan Indonesia Raya, melakukan apa namanya, selain sorak-sorak bergembira Pak, maju tak gentar ya. Misalnya maju tak gentar. Maju tak gentar bukan membela yang bayar ya. Dan seterusnya itu tadi gitu ya. Nah, jadi Islam first ya, the later nationalism. Itulah karakter NU yang paling kuat. Oke, apakah saya terlalu lama? Oke, baik. Kalau gitu gini. Nah, terakhir yang mau saya katakan, jumlah NU, jumlah kaum Nahdliyin yang pada mulanya itu dengan latar belakang dengan latar belakang petani yang tertindas pada masa kolonial, lalu kemudian disengage ya, uzlah ya, untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat pada waktu itu telah menyebabkan mereka dalam konteks modernisasi mengalami underdeveloped ya. Jadi yang berlangsung di situ adalah underdevelopment di dalam konteks modernisasi. Tetapi sooner or later mereka dan yang kemudian berkuasa pada waktu itu adalah kaum priai. Apa yang kemudian kita lihat di dalam perkembangan kaum Nahdliyin sekarang ini adalah bahwa seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dulu begitu dominan, yaitu kaum priai plus mungkin militer, walaupun militer kategorinya bersifat debatable di dalam konsep yang saya kemukakan ini, itu tergulung, bahasa saya terlalu apa namanya, berterus terang, tergulung oleh kemunculan NU. Ketika kemudian NU mulai memasuki proses modernisasi, mengadopsi sistem-sistem gagasan-gagasan modern, boleh juga dikatakan gagasan barat, tetapi ya dengan sikap yang masih memelihara keasliannya, keautentikannya gitu. Inilah yang saya katakan dalam sebuah tulisan di Kompas sebagai sejarah publik Nahdlatul Ulama, ketika kemudian Nahdlatul Ulama mulai muncul ke depan. Mohon maaf ya, waktu saya rupanya agak kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri Ali.